Satu. Shalom semuanya, senang sekali lagi kita bisa ketemu lagi dalam segmen Bible Night di YouTube Sisi My Church, dan hari ini kita mau belajar nih soal Keluaran atau Exodus. Nah, untuk itu langsung silakan aja Pastor Riza bisa langsung lead us in the Bible Night hari ini. Silakan Pastor Riza. Oke, thank you Michael. Langsung aja kita mulai ya. Saya minta Ray untuk bisa buka dalam doa. Kita opening dulu ya. Oke, mari kita sama-sama satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Bapak. Kalau sebentar ya Tuhan, kami mau sama-sama membuka hati kami, pikiran kami, telinga kami ya Bapak, untuk belajar, untuk lebih mendalami ya Bapak firman-Mu ya Tuhan. Kami mau mengerti lagi ya Bapak isi dari firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati ya Bapak, Kau berkati ya Tuhan, biar setiap firman semuanya yang kami pelajari malam hari ini itu semua bisa terus bertumbuh dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, welcome to Bible Night lagi buat saudara-saudara yang menyaksikan di live maupun di YouTube. So, hari ini kita akan share dari kitab Keluaran, Exodus. Oke, langsung aja. Slide-nya bisa kelihatan ya? All good? Oke, cool. Jadi, seperti saya senang banget bisa siapkan Bible Study Night. Green Word saya benar-benar kita bisa dalam setahun ke depan cover setiap buku di Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama, Kejadian, sampai ke Wahyu. So far so good. Perjalanan masih panjang, tapi I enjoy it. Karena every time I prepare this, I learn something new juga. Jadi ingat lagi masa-masa waktu di sekolah Alkitab, belajar setiap buku. Dulu waktu kita di sekolah Alkitab, for example, satu buku kita bisa belajar 13 minggu gitu, karena benar-benar dalam sekali. So, hari ini dan dari minggu-minggu sebelumnya, satu buku, satu hari atau satu jam, which is basically Bible study, but in a very, yang lebih praktikal tanpa terlalu dalam sekali. Jadi kalau teman-teman atau semua yang menyaksikan ini ingin lebih dalam lagi, silakan bisa mungkin langsung sekolah Alkitab ya, karena itu di luar jangkauan untuk Bible study. Oke, so langsung aja dari kitab Exodus. Kenapa namanya Exodus di bahasa Inggris dan di bahasa Indonesia cukup tepat, keluaran gitu. Karena dari bahasa Yunani Exodus, gitu. Bahasa Yunani Exodus. Nah, Exodus ini terambil dari bahasa Yunani di terjemahan Ibrani di bahasa Yunani, namanya LXX Septuagint. Jadi Septuagint ini adalah saya pernah bahas sebelumnya, di seluruh kitab Hebrew, waktu itu seluruh perjanjian lama itu diterjemahkan ke bahasa Yunani beberapa ratus sebelum Masehi, karena bahasa universal waktu itu adalah bahasa Yunani. Jadi Yunani itu seperti bahasa Inggris sekarang, ya, universal language, sehingga diterjemahkan ke bahasa Yunani. Lalu setelah zaman Romawi diterjemahkan ke bahasa Latin juga. Nah, di bahasa Yunaninya Exodus, yang artinya exit atau departure, jadi keluar. Jadi terjemahan Indonesia pas sekali, keluaran. Tapi sebenarnya bahasa Ibrani aslinya bukan keluaran, bukan Exodus bahkan. Bahasa Ibrani aslinya namanya Semoth, yang adalah names. Gitu. Karena akhir daripada Kejadian 50 dan juga awal keluaran itu bicara nama-nama orang yang keturunannya Yusuf dan lain sebagainya. Sekali lagi, kalau soal authorship, kita tidak ada keraguan bahwa Musa adalah author-nya atau compiler. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa di tahun-tahun sekitar kalau Musa menulisnya ini sekitar settingannya keluaran tahun 1446 sebelum Masehi. Tapi ada kemungkinan cukup besar bahwa setelah Musa menulis ini, tahun 1446 sempat diedit juga oleh beberapa orang. Mungkin juga oleh Yosua, mungkin juga oleh hakim-hakim, dan juga mungkin oleh orang-orang di zaman pembuangan, atau juga orang-orang waktu mereka kembali dari tanah pembuangan. Jadi kalau secara perspektif redaksi atau editorial, saya lumayan cukup yakin actually bahwa ini ada penambahan atau ada perapihan dari editor. Nah, apakah perapihan atau penambahan dari editor ini mengurangi validitas daripada kitab ini? Menurut saya tidak sama sekali. Karena Tuhan juga bekerja lewat editor. Bukan berarti kalau hanya Musa yang diurapi untuk menuliskan kitab, tapi Tuhan juga bisa memakai editor juga. Contohnya Yeremia punya Baruk, dan juga I think Paulus dia tulis sendiri.
Tapi beberapa tokoh Alkitab mereka punya asisten penulis juga, sama aja kayak author sekarang, walaupun dia nulis tapi ada asisten juga yang memperbaiki language yang membantu dia. Dan Tuhan bekerja lewat editor, Tuhan bekerja lewat partners yang membantu juga. Jadi tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Jelas di 1 Raja-Raja 16 ayat 1 dikatakan bahwa Keluaran ini terjadi 480 tahun sebelum tahun keempat dari Raja Salomo. Berarti kalau tahun keempat Raja Salomo itu dihitung-hitung kejadiannya di Keluaran ini adalah tahun 1446 Masehi. Jadi kalau bicara soal timeline, kira-kira seperti ini, bahwa Abraham itu lahir 2166 sebelum Masehi, lalu Yakub itu 1876, ya, jadi ini ada gap 290 tahun. Dari Yakub ke Exodus itu 430 tahun gapnya, jadi di Mesir. Lalu dari ini ke mana? Ke Salomo itu 480 tahun. 480 tahun sampai ke zaman Salomo. Jadi perjalanan yang sangat panjang, dan itu direkam di 3 kitab berbeda. Kejadian, Keluaran, dan ini di 1 Raja-Raja. Dan tentunya di sini antara Exodus ini sampai sini 480 tahun diisi dengan Yosua, Hakim-Hakim, Rut. Ya. Jadi Hakim-Hakim itu kan banyak itu masanya itu length-nya sekitar 400 tahunan. Ya. Nah, oke, kita kembali lagi. Jadi struktur buku dari Keluaran itu ada 8 section. By the way, kalau saya bicara struktur, ini adalah interpretasi dari secara teologis, ya. Jadi bukan struktur asli dari penulis. Penulis tidak pakai, bahkan penulis tidak pakai chapter. Jadi kita sendiri yang memilah-milah mendivide ini. Yang pertama adalah introduction, yaitu orang Israel. Nah, menarik sebenarnya di introduction ini, orang Israel diberkati dan juga dianiaya. Gitu. Kenapa mereka dianiaya? Mereka dianiaya karena mereka diberkati. Jadi langsung aja, kalau secara aplikasi, kalau diberkati pasti it comes with a cost. Karena mereka berkembang, bangsa yang besar, sehingga mereka dianiaya. Gitu. Oke. Lalu yang kedua adalah panggilan dan commission of Moses, Musa dipanggil. Lalu baru ini terjadi kontes lawan Firaun, ya, Firaun yang menahan. Lalu akhirnya Tuhan melepaskan Israel dari Firaun, menang di laut. Lalu ada perjalanan di padang pasir ke Sinai. Ada covenant and legislation at Mount Sinai. Ini sekitar, tadi saya baca juga, sekitar 11 pasal itu tentang kemah Tuhan, panjang, ya. Lalu tentang orang Israelnya membuat patung, ya, membuat patung berhala, dan lalu Tuhan memperbarui perjanjian dengan bangsa Israel, dan yang diakhiri dengan worship theology. Jadi pertama kali teologi penyembahan itu adalah di pasal 35-40. Jadi orang-orang yang suka mendalami teologi penyembahan itu belajar dari Tabernakel. Ada satu gereja denominasi di Indonesia namanya Gereja Bethel Tabernakel, GBT. Gereja Bethel Tabernakel. Itu pergerakan Tabernakel yang berfokus kepada worship, kepada keintiman dengan Tuhan. Dari itu diperdalam sekali, pernak-pernik di dalam rumah Tuhan satu persatu, ada maksudnya semua. Wah, itu dalam sekali, 13 minggu juga mungkin nggak selesai. So maybe another time, kalau kita mau didalami satu persatu sampai kita dipanggil Tuhan, itu nggak selesai sih. Benar-benar, karena very deep theology, every single thing. Ya, oke, itu strukturnya. Tadi timeline sudah ya. Oke, ini peta buat yang pengen tahu aja, ya kan, gimana sih perjalanan mereka. Sebelumnya saya mau jelaskan dulu bahwa itu tidak mungkin untuk kita tahu persis petanya perjalanannya. Kenapa? Karena banyak sekali. Lihat ini ada tanda tanya nih, Marah, Elim, ya. Ada mana lagi, kalau Kades Barnea kayaknya sudah jelas, Gilgal jelas. Nah, ini Gunung Sinai juga tanda tanya, Refidim tanda tanya. Karena banyak sekali, karena gini, Sinai itu besar sekali. Saya udah pernah ke sana juga. Dan kita nggak tahu Sinai Utara, Sinai Selatan, Sinai Timur. Sinai itu panjang, besar sekali areanya. Jadi nggak tahu sebetulnya di Sinai bagian mana gitu yang Musa menerima. Saya pernah sampai mendaki Gunung Sinai, ya saya imani bahwa itu
Musa stuck di situ juga waktu itu. Tapi terlalu besar, kita nggak bisa. Dan sekarang kalau Northern Sinai, kalau nggak salah, itu terorisme. Masih banyak tentara-tentara nggak jelas di situ. Jadi ya, itu masih nggak aman. Terakhir saya ke situ, which is many years ago, 7 tahun lalu. Mungkin sekarang udah aman juga sih. Nah, jadi ini adalah petanya bangsa Israel. Kalau itu saya tadi lupa, kalau tidak diputar-putar, sebetulnya mereka bisa sampai ke Yerusalem, ke tanah perjanjian, Kanaan dalam waktu 27 hari, kalau tidak salah, 27 hari atau 40 hari saya tadi tergantung. 47 hari. Jadi ini dari Mesir ya, jalan kaki, terus menyeberangi Laut Tebal. Ini Mara Elim, tanda tanya. Kenapa tanda tanya? Karena nggak tahu itu. Di situ ditulis Mara Elim, kita nggak tahu Mara dan Elim itu di mana saat ini. It's impossible to tell. Walaupun sebagian profesor bilang, oh mereka tahu, tapi itu semua spekulasi. Ini ada Dotka, Refidim, ya. Lalu ke sini, ya. Lalu ini muter-muter, lalu ini 13 muter lagi. Ya. Lalu ini Gunung Nebo. Oke. Dan ini melewati musuh-musuh mereka nih. Melewati Midian, melewati melewati Edom, melewati Amon. Edom ini keturunan Esau. Amon ini juga bangsa yang besar, Moab masuk ke tanah ini. Jadi kenapa saya tunjukkan peta? Ya pertama untuk pengetahuan. Kedua adalah begini. On the way to the promised land, you will always encounter enemies. You can see it from this map, ya. You will encounter so many things. Dari awal udah ketemu musuh, tapi mengalami mujizat, ya kan? Lalu mengalami kesulitan juga di Mara dan Elim. Lalu mengalami kemuliaan Tuhan, haleluya, di Sinai. Lalu mengalami musuh lagi. Jadi selalu perjalanan hidup itu nggak pernah kemuliaan. Nah, kalau firman Tuhan di Perjanjian Baru, dari kemuliaan yang menjadi kemuliaan yang semakin besar. Itu bukan kemuliaan semakin besar berarti kemuliaan naik terus, tapi selalu ada namanya musuh, selalu ada namanya kejatuhan, ada namanya pengkhianatan bahkan, baik kita sendiri yang jatuh jauh dari Tuhan ataupun orang-orang sekitar kita. It's never been a straight journey. Sekarang enak banget ya, apalagi anak milenial lihat gini langsung naik pesawat aja om. Ya gampang gitu, naik pesawat sejam atau naik mobil ya atau apa naik kapal ya, it's easy karena kita melihat dari ini, tapi dari zaman dulu perjalanan ini it's not easy. Bahkan saya kemarin pelajari dari China dan Romawi, ternyata zaman dulu sudah ada perdagangan juga Romawi ke China lewat ini jalur sutra itu. Dan itu pun perjalanan panjang selalu violence karena banyak bangsa-bangsa mau bunuh mereka. Apalagi zaman Israel waktu mereka jalan kaki itu. So it's never been a straight journey, guys. You know, if you want to follow Jesus, if we wanna live in His promise, go to the promised land, melayani Tuhan, itu selalu liku-liku dan selalu nggak straightforward. You know, kadang-kadang waktu kita melayani Tuhan, kita tadi bicara sama Michael juga, kayaknya wah sudah oke nih, kelas-kelas sudah oke, next steps, FX, semua bisa positive journey, berjalan dengan baik, ya kan, attendance, saya ingat banget terakhir ibadah atmosfer sebelum saya ke Melbourne, bulan Maret, kalau nggak salah, itu attendance atmosfer sudah 1.950, wow, dan it's average, so we're almost crossing the boundary to 2.000, sudah wow man, so excited, and then COVID ngedrop. Lalu PSBB, wah nggak boleh ibadah. Lalu kita ke online, oke. Nanti online kita sudah happy. Sekarang kita udah lihat progress, subscribers meningkat, viewership meningkat. Ya, tiba-tiba apalagi, amit-amit ya, saya sih berdoa supaya terus meningkat. Tapi there's always been this thing, nggak ada lah namanya, oh kita dalam Tuhan, straightforward. No. Jalannya berliku-liku. Jalan salib pun berliku-liku, it's not straightforward. Oke, sebelum saya 1 jam ngomongin map, kita harus move on. Kalau enggak ini, again, setiap saya ngomong ini selalu setiap topik dalam bisa berhari-hari kita ngomong. Oke. Nah, secara teologi ada 5
theological themes di kitab Keluaran. Oke, yang pertama adalah tahukah teman-teman bahwa di kitab Keluaran sebetulnya pertama kali nama Tuhan diperkenalkan, yaitu di situ kita ada Yahweh. Ya kan? Nah, kenapa kita bilang Yahweh? Karena sebetulnya di bahasa Ibrani-nya itu 4 huruf. YHWH yang nggak boleh diterjemahkan. So, orang Ibrani saking dia menghormati sekali, tidak boleh jadi tidak dikasih konsonan ya. Apa kalau di bahasa Indonesia? Konsonan? Huruf hidup. Ya. Huruf hidup. Iya, tidak dikasih itu. Jadi Huruf hidup. Iya, Yahweh itu kita Yahweh karena kita tambahin a sama IE Yahweh, ya. Tapi itu YHWH, hormatnya luar biasa. Itu hebat orang Ibrani hormat sama Tuhan luar biasa sampai dia nggak ngomong. Kalau dia ngomong, dia bilang Elohim. Elohim itu adalah Tuhan general, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Elohim, ya. Tapi dalam namanya, gitu kan? Kalau Elohim itu title, God. God is a title, the God, the God of. Tapi namanya siapa? Yahweh. Oke, I am who I am. Nah, itu pertama kali disebut di Keluaran. Jadi ini signifikan karena nama. Jadi dia menyatakan, kalau dia memberikan namanya dia menyatakan, dia menjadi personal. Di Kejadian ada cerita-cerita Yakub, Yusuf ketemu. Tapi it's not that personal. Karena bahkan waktu Yakub tanya siapa nama, lu nggak usah tahu lah nama gue siapa. Ya kan? Wah, ini Tuhan. So, ini jadi personal nih. Hey, my name is. Gitu kan. Ya, kita ketemu orang pinggir jalan kan nggak langsung, halo, saya Riza. Gitu. Kecuali anak saya. Hi, I'm Zayden. Dia kasih tahu semua orang. Dia nggak malu. Tapi kita hanya kasih tahu nama kepada orang yang kita rasa kita mau kenal. Benar nggak? Ya? Gitu. Jadi, apalagi kalau orang sembarangan di pinggir jalan, Pak, namanya siapa, Pak? Masa kita kasih tahu? Nggak akan kasih tahu. Nah, kecuali kita iseng, kita kasih tahu. Nah, tapi ini Tuhan benar-benar menyatakan diri kepada Musa namanya. Lihat nih, Keluaran 6 ayat 3. Aku telah menampakkan diri. Udah menampakkan loh. Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi dengan namaku, Tuhan, Yahweh, aku belum menyatakan diri. Wow, baru di sini dia. Aneh ya, dia sudah menampakkan. Oh, keren loh kata-kata ini. Coba ini bisa buat khotbah 40 menit. Aku telah menampakkan diri, tapi aku belum menyatakan diri. Oke, ini saya catat ini khotbah selanjutnya ini kayaknya. Bedanya menampakkan, menyatakan apa? Menampakkan itu melihat, tapi belum tentu tahu atau kenal. Orang bisa melihat, ya kan? Tapi belum tentu ada revelation. Menyatakan itu kan revelation. Jadi langsung dari sini bisa dapat inspirasi kita. Ternyata Tuhan itu, kita seringkali, Tuhan kita pengen berikan saya untuk penglihatan dong, atau pengen melihat, bangga banget kalau orang Kristen sudah pernah melihat malaikat gitu. Ya kalau saya sih ya oke lah ngelihat malaikat, oke lah gitu. Cuma ya bagi saya sih malaikat juga ciptaan Tuhan gitu kan. Ya, terus aku telah menampakkan diri tapi aku belum menyatakan. Waduh Tuhan, saya mestinya doa kita Tuhan, jangan cuma saya mau ketemu atau menampakkan, jangan cuma kita melihat Tuhan, melihat mujizat Tuhan, bahkan supernatural merasakan hadirat, tapi bilang Tuhan, aku ingin pernyataan Tuhan, revelation of you, gitu, the beauty of your name, gitu kan. Kita bilang kayak, kenapa beauty of your name? Namanya itu ada penyataan yang luar biasa. Nah, itu pertama, nama aja sudah, wah kalau khotbah the name of God sebulan bisa 3 khotbah itu, setiap minggu bisa berbeda-beda nama-namanya. Oke, yang kedua, the presence of God, secara tabernakel. Bawel sekali Musa itu 11 pasal kali. Ini ya, sesuai dengan ketetapan Tuhan ya, bikin rumah ini kemahnya harus begini, bahannya harus ini, spesifik sekali. Aduh, ribet banget gitu. Kita baca ini ribet banget. Coba kalau mau lebih ribet lagi, coba lihat kita membangun New MS sekarang juga ribet. Altarnya tingginya berapa, ya gini, ya memang ribet. Kenapa ribet? Oh, kenapa kita ribet banget? Karena kita mau yang terbaik. Mau yang terbaik, kita harus ribet gitu. Ya. Ya. Maksudnya gini loh, kenapa Tuhan, mungkin pertanyaan, kenapa tuh kok Tuhan spesifik banget? Tuhan nggak mau sembarangan tabernakel.
nggak mau sembarangan. Ini dan tabernakel itu bukan tempat dia berdiam secara fisik, tapi tabernakel itu kan adalah satu pernyataan I am with you. So enjoy my presence. Tahu nggak, tabernakel itu artinya adalah the place to enjoy God. Wah, keren banget. Keren banget. Itu the place to enjoy God. Itu tabernakel. Ini gereja, tanda kutip pertama, itu tabernakel itu. Ruang pelataran, ya, ruang kudus, ruang maha kudus. Diatur semua. Bicara apa? Orang awam, ya kan? Imam besar, ruang maha kudus hanya orang tertentu bisa masuk. Maybe di bilangan nanti kita jelasin lagi soal significance-nya itu. Tapi pertama kali ada tabernakel. Keren banget. Yang ketiga, atribut Tuhan. Kita mulai mengerti atribut itu karakter. Oh, Tuhan tuh begini. Di awal-awal Tuhan marah mau bunuh Musa, ya kan? Tuhan menghukum Firaun. Tuhannya nyata banget. Sedangkan di yang sebelum-sebelumnya, di Kejadian ceritanya manusia-manusia. Tapi di sini Tuhan mengambil peranan. Kalau kita baca, tone-nya, nadanya lebih ke arah Bapa sendiri. Yang karakter Bapa yang begitu tegas, tapi juga penuh kasih karunia. Itu dinyatakan sekali di Keluaran. Kita jadi kenal sama karakternya. Lalu law of God, jadi jangan membunuh, jangan mengucapkan saksi dusta, ya kan? Hormatilah ayahmu dan ibumu, itu yang 10, dan juga law soal jangan menikahi saudara dan lain sebagainya, itu juga di sini mulai dijelaskan. Lalu yang kelima, bagaimana sih cara kita menyembah Tuhan? Karena di yang sebelumnya Kejadian menyembah Tuhan itu tidak ada peraturan. Ya nyembah Tuhan doa aja. Tapi di sini dijelasin cara menyembah Tuhan, persembahan korban bakaran. Kalau yang punya uang seperti ini, yang lain sebagainya, itu how to worship God, diatur semua. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin menonton ini atau berasal dari gereja-gereja yang tradisional terus bilang, aduh, pastor, gereja saya liturgis sekali, gitu kan? Maksudnya ngikutin banget liturgi, aduh, bosen liturgis. Welcome to Christianity, dari tahun 3500 sebelum Masehi sudah liturgis gitu kan. 1500 sudah liturgis. Terus kalau kita bilang, oh enggak, gereja kita nggak liturgis, ya kan, gitu, ngomongin gitu. Ngawur, gereja kita liturgis juga, cuma liturginya diatur supaya kerasanya tidak liturgis. Jadi please, let's, it's nice to have liturgi, it's nice to have structure in the worship, karena diatur juga oleh Tuhan. Oke, hari ini cukup singkat karena saya mau lebih jawab pertanyaan. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah ini ya ditanyakan. Tapi dari sini yang saya pelajari secara konklusi adalah Tuhan itu ada beberapa sisi dari Tuhan yang kita bisa lihat. Dia itu penuh dengan kasih karunia, ya. Dia membebaskan bangsa Israel dari mana? Dari penjajahan. Tapi dia juga tegas dalam arti nanti kalau di bilangan kita lihat bahwa dia juga menegur Musa juga, Musa salah, bahkan Musa dihukum, nanti di bilangan kita akan bahas lagi. Lalu dia juga menghukum ya bangsa Israel, seperti kita bilangan, harus keliling 40 tahun. Tapi dia juga melindungi. Jadi kalau kita bicara hubungan Tuhan dengan manusia dari kitab Keluaran ini, itu seperti hubungan orang tua dengan anak. Gitu. Karena orang tua nolong anaknya, tapi juga waktu anaknya bandel dihajar juga. Waktu anaknya mau diganggu musuh-musuh ditolong juga, dilindungin. Dan anak yang butuh makan dikasih makan juga, roti mana. Benar-benar anak dan bapak sih menurut saya. Jadi kalau bapak mendisiplin anaknya supaya anak ini bisa masuk ke tanah perjanjian gitu. Karena kalau tidak ada disiplin dalam perjalanan ini, maka mereka tidak akan bisa masuk ke tanah perjanjian. Dan kalau tidak terjadi kelaparan dan segala macam, maka mereka tidak tahu bahwa penyertaan Tuhan seperti apa. Ada beberapa hal yang menarik tentang perjalanan ini yang tadi saya belum bahas karena kita masih ada beberapa waktu. Yang pertama adalah ternyata ini kan orang ada yang meragukan apakah bangsa Israel pernah ada di Mesir, dan tentang Laut Teberau itu apakah benar-benar terjadi gitu kan, atau itu cuma cerita. Ternyata ditemukan oleh profesor-profesor arkeologis juga di Laut Teberau itu waktu mereka
mana menyeberang, ditemukan ada ini lempengan-lempengan dan pernak-pernik dari Firaun, dari kerajaan Mesir, yang berarti ternyata itu memang benar-benar terjadi seperti di Alkitab, bahwa Firaunnya juga mati di situ bersama dengan tentara-tentaranya, karena ditemukan bekas chariot kuda segala macam di situ, di dalam laut situ. Lalu yang kedua adalah waktu soal tiang api dan tiang awan gitu kan. Apakah betul tiang api dan tiang awan? Nah, ternyata waktu di tahun itu di mana yang sekarang terkenal banget di Yunani itu tempat wisata sih itu. Tempat wisata di Indonesia, saya lupa namanya. Yang lagi heboh banget 2 tahun belakang. Apa ya itu namanya? Pulau itu. Ya, di daerah Yunani situ sedang terjadi letusan cukup aktif pada tahun-tahun itu yang menyebabkan kayak asap-asap gitu. Jadi ada kemungkinan juga Tuhan menggunakan asap-asap di situ untuk sebagai pemandu gitu, guide. Jadi tiang awan pada waktu siang dan tiang api maksudnya tiang api bisa berarti like volcanic thing. Itu bisa diinterpretasi seperti itu, atau memang mujizat juga bisa, ya, tiang awan sendiri, tiang api sendiri yang menuntun mereka. Jadi ada beberapa bukti-bukti geographical dan historical reasons atau facts yang mendukung hal-hal yang terjadi di kitab Keluaran ini. Ya, itu mungkin yang fakta-fakta yang cukup menarik. Oke, kita langsung masuk ke difficult question saja, karena saya sudah selesai di tema teologisnya. Silakan tadi, I think Jerry, you have a question about ini? Shalom semua. Thank you Pastor Risa tadi atas pengajarannya, luar biasa banget. Saya ada satu pertanyaan nih. Mengenai di Keluaran 4 ayatnya, ayat yang ke-21. Jadi di sini disebutkan bahwa pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan dalam tangannya kau berbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan budak itu pergi. Jadi kenapa sih Tuhan mengeraskan hatinya Firaun? Oke, thank you Jerry untuk pertanyaannya tadi. Mohon maaf, tadi saya agak sedikit terputus ya connection-nya sepanjang hari ini. So, pertanyaan tadi adalah kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun, betul ya, Jerry ya? Iya, benar sekali, Pastor. Oke. Jadi begini, ini menarik sih pertanyaan ini. Kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Jadi seakan-akan Firaun ini jahat, ya tanda kutip, karena Tuhan yang mengeraskan. Tapi kalau secara diinterpretasikan, sebetulnya begini, Tuhan sudah tahu bahwa Firaun ini bakal keras hati. Bahkan kalau dibaca di Keluaran, itu ada sekitar 5-7 kali kata keras hati ditulis. Nah, contohnya Keluaran 7:13. Tapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi Tuhan sudah tahu bahwa Firaun ini memang keras hatinya dan tidak akan membolehkan bangsa Israel ini. Jadi di ayat ini dikatakan Tuhan mengeraskan, tanda kutip. Sebetulnya konteksnya ini konteks prediksi, bukan konteks aksi. Gitu. Prediksi maksudnya dia udah tahu. Contoh. Tuhan Yesus sudah tahu Yudas akan menyerahkan dia. Ya. Tapi bukan berarti Tuhan Yesus yang mengeraskan hati Yudas. Gitu kan. Tapi dia sudah tahu, itu prediksi, karena dia udah tahu. Dia udah tahu. Apalagi Tuhan itu kan tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi sebenarnya dia sudah tahu. Saya punya pemahaman selalu sama mengenai kasih karunia, yang berarti begini. Seandainya Firaun ini di tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, atau keempat, dia bertobat, dia bilang, udahlah kamu pergi deh. Udah, bawa deh semua bangsa kamu. Gitu kan. Dia nggak perlu mati di laut Teberak. Dia nggak perlu mati di situ. Dia mati karena dia keras hati dan dia tidak mau bertobat. Jadi tidak ada pertobatan. Tuhan itu Tuhan yang ini kok memberikan kesempatan untuk orang bertobat. Jadi karena Tuhan sudah tahu parah banget ini orang, sehingga dikatakan aku akan mengeraskan, tanda kutip, padahal itu bukan aksi tapi prediksi. Dia sudah tahu gitu. Oke, semoga menjawab ya. Tuhan kita Tuhan yang tidak semena-mena gitu. Ya. Oke, thank you Pastor Riza. Oke, good. Yes. Ada pertanyaan lain? I have one question. Iya. Yeah. Ini
kalau baca Keluaran kan penuh dari bangsa Israel diperbudak sampai keluar gitu. Ada beberapa ayat sih yang cukup membingungkan ya. Kayak di Keluaran 3 ayat 22 nih ngomong, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anakmu, lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu gitu. Ini satu. Terus di selanjutnya juga kalau nggak salah bangsa Israel kan keluar dengan kekayaan gitu ya, bener-bener kaya gitu. Itu kenapa ya maksudnya, Pastor Riza ya? Oke, good question. Jadi ini memang saya pencet. Jadi ini memang ayat seakan-akan bangsa Israel disuruh Tuhan merampasi. Kata merampas itu kan kayak wah kasar sekali gitu ya, merampok gitu. ngompas. Nah, tapi sebetulnya konteks daripada ayat ini adalah kata aslinya Natal. Ya, Natsal, sorry. Jadi coba kita lihat lagi ayat ini supaya kita sama-sama. Coba ini, tiap-tiap perempuan harus meminta, ya, meminta. Oke. Jadi bukan tiap perempuan harus merampas, bukan. Meminta. Jadi kata meminta ini bahasa Ibraninya sya'al, yaitu meminta dengan baik-baik, ya kan? Minta dong, kita mau perjalanan jauh nih. Dan bangsa Israel, bangsa Mesir, bangsa yang kaya, bangsa yang memang diberkati. Jadi kalau mau minta bukan maksa gitu. Dia cuma minta, ya kan? Kalau nggak mau ngasih nggak apa-apa. Gitu. Nah, titik koma, demikianlah kamu akan merampasi. Nah, kata merampasi ini sebetulnya bahasa Ibrani aslinya itu adalah natsal. Nah, natsal ini memang kesannya kasar, tapi natsal ini gini loh. Demikianlah kamu akan memurnikan orang Mesir itu. Karena kata merampasi natsal ini adalah terjemahannya to deliver from sin and guilt. Nah, gitu. Ingat nggak kalau di Perjanjian Lama kalau mau deliver itu harus dibersihkan dulu kan? Jadi kayak di pelataran juga harus cuci gitu ya. Cuci dulu untuk masuk. Jadi dengan dirampasi, tanda kutip dirampasi, itu sebetulnya bangsa Israel memurnikan mereka. Ini kayak tebusan gitu. Karena bangsa Mesir sudah jahat sekali kepada bangsa Israel. Bayangkan, 400 tahun mereka sudah memperbudak loh. Bukan 400 tahun, dalam beberapa tahun ya, waktu zaman-zamannya Musa itu mereka sudah diperbudak kan oleh bangsa Mesir. Budak itu kan nggak digaji. Jadi utangnya Mesir ke Israel ini banyak sekali. Jadi waktu mereka pergi, layaklah dibayar, tanda kutip. Ya kan? Selama mereka bertahun-tahun diperbudak itu. Nah, memang katanya merampas tuh kata yang cukup kasar, tapi sebetulnya bukan. Kalau di konteksnya meminta, ya kan? Dia meminta, of course. Dikasih lah sama tetangga-tangganya. Ini kasihan nih bangsa sudah jadi budak. Bayangkan, kita punya pembantu di rumah, ya kan, udah 20 tahun. Aduh, kita harus pulang kampung, mengurus anaknya, kita kasih lah gitu kan. Dia minta juga pasti kita kasih. Gitu. Bukannya dirampas kayak gimana gitu. Jadi memang dramatisasi. Tapi esensinya bukan ngompasin atau bukan merampok. Jelas sih ya. Thank you, Pastor. Oke. Gimana? All good? Ada pertanyaan lain? All okay? All good. Iya, oke. Ya, ada hubungan Keluaran ini dengan bilangan. Jadi bedanya Keluaran ini nggak terlalu detail ya ceritanya. Nanti untuk kita di kitab bilangan akan lebih detail lagi tentang bagaimana drama-dramanya terjadi. Nanti mungkin ada pertanyaan lagi. Tadi ada pertanyaan bagus, kita kasih teaser aja sekalian. Yere tanya, kok Musa sudah mengorbankan segalanya, dia nggak masuk anak-anakan gara-gara dia salah di Meriba, gitu kan. Ngetok itu air keluar, dia marah, dihukum sama Tuhan. Kok Tuhan setega itu sama dia? Nanti kita bahas untuk di bilangan 2 minggu lagi. Sekalian teaser. Terus ada beberapa hal sih, ada beberapa hal yang menarik. Also di Imamat, minggu depan di Imamat kita akan coba masuk ke dalam, saya akan coba interpretasi beberapa dimensi di Imamat tentang ukuran-ukuran atau letak-letak dan bahkan tentang sunat dan lain sebagainya. Itu apa implikasi kepada kehidupan kita bagaimana. So I think untuk hari ini sudah oke ya, kita bahas Keluaran. So I think we can close in prayer. Let me pray for you, and buat teman-teman yang menonton saat ini, yuk kita tutup
Bible Study ini di doa. Bersyukur Tuhan buat kesempatan yang bisa belajar keluaran seperti bangsa Israel yang Kau pimpin keluar dari tanah perbudakan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Demikianlah Kau pimpin hidup kami dari gelap menuju terang. Tentunya dalam perjalanan kami Tuhan tidak selalu sempurna berliku-liku seperti map yang kami lihat tadi, menghadapi masalah, menghadapi musuh, menghadapi krisis, terutama dalam kondisi tidak menentu saat ini Tuhan. Yang berdoa supaya Tuhan ingatkan kami selalu bahwa Tuhan yang sama yang menyertai bangsa Israel 3.500 tahun yang lalu itu ada bersama dengan kami dan menyertai kami dalam segenap kehidupan kami. Yang bersyukur Tuhan, kami mau serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu, biarlah Engkau keluarkan kami dari kegelapan, dari kebingungan, dari depresi, dari frustrasi Tuhan, dan masuk ke dalam tanah perjanjian, menikmati tanah perjanjian yang penuh dengan madu, penuh dengan susu, berarti penuh dengan janji-janji Tuhan. Biarlah kami selalu ingat bahwa Tuhan kami, Tuhan yang tidak pernah menelantarkan kami dan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Alright. Thank you so much, guys. Thank you, Pastor. Thank you semuanya. Thank you. See you next week. God bless you. Bless you. God bless you all.